Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman mahasiswa? Semoga kalian di rumah selalu sehat walafiat, selalu jaga kondisi kesehatan, jaga kondisi sosial lingkungan agar terhindar dari virus COVID-19 atau virus corona yang saat ini melanda. Sudah dua pertemuan ini kita lakukan dengan metode video YouTube seperti ini. Semoga efektif dan teman-teman dapat memahami dan melaksanakan tugas yang diberikan sebaik mungkin. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan kurikulum pada Indonesia, awal di Indonesia sampai saat ini, yaitu kurikulum pertama di Indonesia terjadi atau terbuat pada tahun 1947 dan sampai saat ini 2013. Berapa kali pergantian kurikulum di Indonesia dan makanya kita akan pelajari di materi kali ini. Yang pertama ialah kurikulum 1947. Kurikulum yang berjalan dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan pada tahun 1950. Kurikulum bentuknya membuat dua hal pokok, yaitu daftar pelajaran dan jam pengajarannya, garis-garis besar pengajaran, serta kurikulum dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Dan setelah itu kurikulum berubah pada 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mapel yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kurikulum berubah lagi pada 1964. Ciri pokok dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Pembekalan dipusatkan pada pancawardana atau pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Ada juga yang menyebut pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Pendas lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsi praktis. Selanjutnya, yang keempat yaitu kurikulum 1968. Pembaharuan dari kurikulum 1964 yakni perubahan struktur kurikulum dari pancawardana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kelahirannya bersifat politis. Kurikulum menekankan pada pendekatan organisasi materi belajar atau pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Sauzak menyebutkan kurikulum ini sebagai kurikulum bulat, yakni hanya memuat mata pelajaran pokok-pokoknya saja. Muatan materi bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Oleh karena itu, kurikulum itu berubah lagi pada tahun 1975. Kurikulum menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengetahuan konsep di bidang manajemen atau MBO, manajemen by objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Setiap satuan pelajaran dirinci dalam bentuk tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Selanjutnya, yang keenam yaitu kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum mendekatkan pada proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Posisi siswa sebagai subjek belajar, dari mengamati suatu pengelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan.
Model ini disebut CBSA, cara belajar siswa aktif, atau SAL, Student Active Learning. Konsep CBSA secara teoritis bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, guru tak lagi mengajar model berceramah, akhirnya penolakan CBSA bermunculan. Selanjutnya, kurikulum 1994. Kurikulum ini sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Garis Miring 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum ini bergulir lebih memadukan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum ini, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional hingga lokal. Sementara, berbagai kepentingan kelompok mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Walhasil, kurikulum menjadi kurikulum yang super padat. Selanjutnya, kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 disebut KBK, yakni suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan mengembangkan pembelajaran. Keracuan muncul pada alat ukur pencapaian kompetensi siswa yang berupa UAS dan UN yang masih berupa soal PG. Bila tujuannya pada pencapaian kompetensi yang diinginkan pada siswa, tentu alat ukurnya lebih banyak praktik atau soal uraian yang mengukur sejauh mana pemahaman dan kompetensi siswa. Walhasil, KBK kurang memuaskan dan guru-guru tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum. Oleh karena itu, berubah lagi pada 2006 yang disebut dengan KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP pada jenjang Dikdasmen berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan SK dan KD. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian siswa dengan kondisi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Hasil dari pengembangan dari semua mapel dihimpun menjadi perangkat KTSP. Penyusunan menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dispen daerah. Pada akhir 2012, KTSP dianggap kurang berhasil karena pihak sekolah dan para guru belum memahami seutuhnya mengenai KTSP dan munculnya beragam kurikulum yang sulit mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka, di awal tahun 2013, KTSP dihentikan dan diganti dengan yang baru yang sekarang kita laksanakan, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemutakhiran dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum dengan pembelajaran pendekatan saintifik dan penilaian autentik, yakni sebagai pendekatan, prosedur, dan instrumen penilaian proses dan capaian pembelajaran yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam bentuk perilaku nyata atau perilaku dengan tingkat kemiripan sesuai dengan dunia nyata atau kemandirian belajar. Oke teman-teman, itu perubahan-perubahan kurikulum dari awal sampai saat ini kurikulum 13. Dan tugas untuk kalian, silakan teman-teman membuat makalah tentang kurikulum 2013. Teman-teman silakan buat makalah sebaik mungkin,
sehingga pembaca makalah yang kalian buat akan mengetahui kurikulum 2013 itu seperti apa. Dengan ketentuan penulisan seperti yang kita sepakati di awal perkuliahan, yaitu ukuran huruf 12 New Roman dengan spasi 2. Selanjutnya untuk menggunakan footnote dan dikumpulkan ke penanggung jawab kelas, dan hari Rabu besok sebelum jam 3 penanggung jawab kelas harus sudah mengirim email ke saya. Mungkin itu yang harus kalian pelajari dan kalian kerjakan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.